Selamat datang di channel Kiel Travel dan Orvator. Selamat bergabung bagi teman-teman yang belum bergabung bersama kami. Buat teman-teman yang sudah menjadi pelanggan Kiel Travel, terima kasih sudah menjadi pelanggan Kiel Travel selama ini. Bahkan di tempat ini, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan penerbangan terupdate saat ini di masa PPKM yang sudah diperpanjang dari tanggal 20 September sampai 4 Oktober. Jadi persyaratannya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman untuk penerbangan khusus domestik dalam negeri ya. Di poin yang pertama itu penerbangan Pulau Jawa dan Bali. Oke, penerbangan Pulau Jawa dan Bali ini khusus teman-teman. Pulau Jawa dan Bali ini banyak yang tanya nih, saya ini rute dari Jawa misalkan dari Surabaya, saya mau ke Medan, kira-kira apa persyaratannya ya. Nah, simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dan agar mengetahui informasinya gimana sih persyaratannya itu dan seperti apa rutenya. Jadi persyaratannya seperti ini. Di poin yang pertama ya, Pulau Jawa Bali. Bila teman-teman melakukan penerbangan dari Jakarta, misalnya contohnya itu kan Pulau Jawa, Jakarta atau Surabaya atau Bandung atau Solo, pokoknya di Pulau Jawa itu menuju ke Bali, atau di Pulau Bali ini menuju ke Jawa, maksudnya di Bali ke Jakarta, Bali ke Bandung, Bali ke Surabaya, itu di bolak-balik ini, di rute bolak-balik ini, pokoknya antara bolak-balik Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Jawa. Ini persyaratannya. Yang pertama itu harus menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama. Ini diharuskan, wajib harus menunjukkan surat vaksin ya. Kalau belum vaksin tidak boleh, tidak bisa melakukan penerbangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, harus menunjukkan swab PCR yang diambil 1 kali 24 jam. Oke ya, surat PCR 1 kali 24 jam sebelum penerbangan harus diambil. Yang ketiga, itu harus menunjukkan KTP. Oke, KTP tentunya KTP yang biasanya kita buat tanda pengenal, atau SIM, atau KK, atau paspor biasanya ada. Yang keempat itu menunjukkan etiket yang kita dapat, misal teman-teman beli dapat etiket atau tiket berbentuk kertas atau SMS, itu pokoknya ada kode bookingnya. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, yang kelima itu isi kartu EHS Indonesia, atau teman-teman download aplikasi Peduli Lindung. Di sana nanti teman-teman buat akun dan setelah itu teman-teman daftar untuk menuju rute mana, di tanggal berapa, naik pesawat apa, di sana diisi. Nah, untuk isi kartu EHS ini biasanya secara manual, bisa secara online, bisa biasanya juga terdaftar langsung waktu teman-teman swab PCR itu didaftarin oleh pihak rumah sakit atau klinik yang bekerja sama ya, buat mereka semua. Oke, itu persyaratan. Nah, dikhususkan untuk persyaratan Pulau Jawa dan Bali ini, di 5 poin itu ada poin yang bisa diganti, yaitu poin yang kedua tadi mengenai poin swab PCR. Nah, swab PCR ini bisa diganti di antigen. Oke, rapid test antigen yang lebih murah tentunya, tapi dengan syarat penumpang itu harus menunjukkan surat vaksin dosis pertama dan dosis kedua lengkap ya, dosis pertama dan dosis kedua. Kalau masih dosis pertama dia harus pakai swab PCR, tapi kalau sudah dosis kedua dia bisa menunjukkan antigen. Oke, itu peraturan yang mutlak saat ini yang terupdate. Gimana Om Kak kalau misalkan saya belum vaksin? Nah, kalau belum vaksin tidak bisa melakukan penerbangan sama sekali, dia harus melakukan penerbangan. Biasanya dikasih keringanan, dia bisa vaksin di bandara atau di tempat-tempat yang ada, atau di tempat-tempat teman-teman yang ada lah, vaksin minimal dosis pertama. Sekarang biasanya dipermudah di bandara, cuman harus membeli tiket, biasanya membeli tiket dulu baru kita bisa vaksin ke bandara. Oke, itu persyaratan. Nah, ada yang tanya nih, pulau gimana kalau pulau yang lain? Nah, ini yang kedua, poin yang kedua itu di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa itu seperti ini rutenya, misalkan dari Jawa nih, dari Jakarta ke Medan, atau dari Medan ke Jawa menuju ke Jawa, atau
dari Jakarta ke Pekanbaru atau Pekanbaru ke Jakarta, atau mungkin di Pulau Bali, dari Bali ke Medan, atau Bali ke Batam atau Bangka, atau dari Batam ke Bali, atau dari Medan ke Bali, atau dari Palembang ke Bali. Pokoknya di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, rutenya itu ya, mau dia masuk, mau dia keluar, mau menuju ke tempat yang lain, itu walaupun dia sudah melakukan vaksin pertama dan kedua, dosis pertama dan kedua, dia harus menunjukkan surat hasil PCR negatif minimal 1 kali 24 jam. Jadi antigen tidak berlaku. Oke, antigen berlaku hanya yang mereka sudah dosis kedua dan di rute hanya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selain itu harus PCR swab. Oke, itu persyaratan yang mutlak yang saat ini terupdate. Nah, untuk teman-teman yang tanya terus nih tentang anak-anak gimana ya yang usia bayi dari umur 11 6 tahun, 7 tahun. Nah, ini persyaratan untuk anak-anak di bawah umur. Kalau di pemberitahuan pemerintah ada yang menunjukkan bahwa tidak boleh ya. Cuman sekarang dulu kan tidak boleh, sangat tidak boleh. Tapi sekarang bisa melakukan perjalanan namun dibatasi. Oke, setiap rute itu satu harinya tuh dibatasi. Jadi kalau dia sudah kuotanya penuh, dia tidak bisa terbang. Nah, untuk bisa masuk dan bisa terbang untuk anak-anak ini di umur 12 tahun ke bawah, baik anak-anak bayi, pokoknya dari bayi sampai umur 12 tahun, itu diwajibkan dia harus swab PCR minimal 1 kali 24 jam. Kalau vaksin, kayaknya anak-anak bayi itu belum ada vaksin kan. Kecuali dia kalau sudah memang vaksin, ya harus menunjukkan surat vaksin. Tapi kalau belum ada vaksinnya atau belum diberlakukan vaksin, untuk saya kira saat ini kan belum diberlakukan vaksin nih. Nah, dia tidak perlu vaksin, tapi harus swab PCR 1 kali 24 jam. Oke, disiapin itu. Itu mutlak. Dan tentunya untuk anak-anak ini dari bayi sampai umur 12 tahun ke bawah, itu kalau melakukan penerbangan harus konfirmasi terlebih dahulu 1 kali 24 jam. Jadi besok berangkat, sekarang harus konfirmasi ke bandara untuk melaporkan bahwa saya atau penumpang melakukan penerbangan membawa anak bayi atau anak-anak ya. Itu peraturan yang ada. Karena nanti di sana dimasukin di input datanya agar diizinin. Biasanya kalau kalau emergency diizinin. Emergency itu seperti apa? Contohnya ya mereka harus ikut dengan orang tua, dia tidak bisa tinggal, tapi harus ada surat tertulis. Kenapa surat tertulis? Ya tentunya semuanya harus ada bukti. Surat tertulis, contohnya kemarin ada yang bawa anak bayi umur 2 tahun tuh dia harus swab PCR pastinya. Anak bayi pun harus swab PCR ya. Semua mutlak swab PCR itu. Nah, terus dia harus membuat surat pernyataan pertanggungjawaban. Jadi sang orang tua ini membuat surat pernyataan pertanggungjawaban untuk anaknya sendiri dan ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, tentu ada hal-hal lain mungkin di setiap maskapai itu beda-beda ya. Ada yang buat surat pernyataan, ada buat surat izin, pokoknya ada surat biasanya pokoknya mengenai tentang emergency lah. Emergency dia harus berangkat atau surat izin pekerjaan, misalkan contohnya pekerjaan buat anak-anak ya, misalkan sekolah, dia harus datang ke tempat itu dan pihak sekolah harus buat surat untuk dia agar dia bisa lolos dalam penerbangan itu. Oke, itu persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi dalam masa PPKM ini di tanggal 20 sampai tanggal 4 Oktober. Jadi informasi itu informasi yang saya sebutkan dari awal sampai akhir itu informasi yang terupdate ya untuk saat ini. Jadi banyak yang tanya-tanya, teman-teman bisa mendengarkan video ini untuk lebih detailnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung aja masukkan di kolom komentar, nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Misalkan tanya rute ini, oke, saya kasih jawaban. Yang pasti itu terupdate untuk informasi-informasinya. Oke, bagi teman-teman yang melakukan penerbangan perjalanan, harap semua diisi, harap semua disediakan semua ya persyaratan yang saya sebutkan tadi. Oke, biar
semuanya perjalanan lancar dan tidak ada kendala untuk melakukan penerbangan. Terima kasih buat semua pelanggan KL Travel yang sudah menjadi pelanggan KL Travel saat ini, dan semua teman-teman yang belum bergabung, selamat bergabung semuanya. Saya siap untuk memberikan informasi, bahkan mungkin ada yang mau beli tiket bisa informasi ke saya di nomornya 085213374473, atau langsung datang ke kantor kami di Lampung, di Metro Lampung, Metro Pusat ya. Oke, terima kasih. Selamat bergabung kembali di video-video selanjutnya. Oke, salam sehat dari KL Travel. Terima kasih.